Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Anita Wibawanti SPD, Guru kelas 6 SD Negeri Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SD Negeri Temon Kulon, tempat saya mengabdi, merupakan sekolah kecil yang terletak di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Saat ini kami memiliki 50 siswa. Dengan jumlah siswa tersebut, kami memiliki keterbatasan dalam pengadaan perangkat teknologi pendidikan. Padahal, kurikulum Merdeka saat ini menganjurkan kami untuk melaksanakan pendidikan berbasis teknologi untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap dalam perkembangan zaman, meningkatkan literasi digital dan kecakapan 4C mereka. Mengamati kondisi tersebut, saya tertarik untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan judul Kegiatan Belajar Asyik melalui implementasi QR Code atau Quick Response Code dalam proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM sederhana di SD Negeri Temon Kulon, Dinas Dikpora, Kabupaten Kulon Progo. Hal yang mendasari saya melakukan inovasi dalam proses pembelajaran sudah sedikit disampaikan sebelumnya. Namun, hal yang terutama adalah karena kurikulum Merdeka dan pembelajaran diferensiasi merupakan satu kesatuan yang sedang dikembangkan dalam proses belajar saat ini. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengarahkan pemanfaatan teknologi sebagai transformasi pendidikan. Selain itu, pengembangan kemampuan literasi digital siswa dan juga keterampilan 4C diarahkan pula untuk dikembangkan. Namun, SD kami, SD Negeri Temon Kulon, yang merupakan sekolah kecil, memiliki keterbatasan dalam kepemilikan perangkat teknologi pendidikan karena beberapa alasan. Berdasarkan obrolan saya sehari-hari dengan siswa kelas 6, saya mendapatkan beberapa informasi. Salah satu di antaranya, siswa kelas 6 sudah sangat familiar dengan penggunaan ponsel. Sehari-hari, ponsel mereka gunakan untuk membuka sosial media sebagai sarana komunikasi dan juga sebagai sarana untuk membuka permainan daring. Saya mendapatkan informasi pula bahwa dari 10 siswa kelas 6, sudah semuanya memiliki ponsel masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini penggunaan QR Code atau Quick Response Code sangat diminati oleh masyarakat karena mempermudah keperluan mereka. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan pembelajaran berbasis STEM sederhana, memanfaatkan QR Code dengan pengemasan pembelajaran dalam bentuk misi dan tantangan. Diferensiasi yang saya fokuskan adalah diferensiasi proses. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan, saya beri nama Berisik Sinergi. Berisik Sinergi merupakan akronim dari Belajar Asyik Misi Detektif Digital. Tantangan yang sempat saya rasakan atau saya hadapi ketika melakukan inovasi pembelajaran ini, saya sempat mengalami keraguan diri. Awalnya saya sempat merasa ragu dan tidak yakin untuk menawarkan program pengembangan ini kepada kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Karena hal ini merupakan hal yang baru, bahkan menurut pengamatan saya, hal ini belum pernah dilakukan oleh rekan-rekan guru lainnya di sekolah kami. Kemudian, tantangan yang selanjutnya adalah perasaan atau mood dari siswa. Karena seringkali siswa merasa pembelajaran yang baru akan sulit untuk dipahami, sehingga mereka sudah merasa bosan dan tidak suka terlebih dahulu pada suatu materi pelajaran. Dan yang terakhir, tantangan yang saya rasakan adalah kemampuan atau kecepatan dari setiap gawai yang berbeda-beda. Karena gawai milik satu siswa dengan siswa lainnya pasti berbeda dan juga memiliki kecepatan serta spesifikasi yang berbeda. Pada tahap persiapan, langkah awal yang saya lakukan adalah saya membuka kembali arsip analisis gaya belajar yang sudah pernah saya lakukan pada awal tahun pembelajaran dengan menggunakan asesmen awal. Dari langkah tersebut menjadi modal saya untuk menyusun modul ajar. Langkah selanjutnya, saya mulai menyusun modul ajar. Modul ajar yang saya kembangkan menggunakan strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk menaklukkan beberapa tantangan dalam misi detektif digital. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan STEM sederhana. Unsur-unsur STEM dalam pembelajaran inovasi saya, diantaranya adalah, untuk unsur sains, saya memilih materi energi terbarukan dari mata pelajaran IPAS. Kemudian untuk unsur teknologi, saya memanfaatkan QR Code untuk memudahkan siswa mengakses sumber belajar. Kemudian untuk unsur engineering, saya mengajak siswa untuk membuat produk energi terbarukan sederhana dari bahan-bahan yang ditemui dari sekitar lingkungan rumah. Kemudian untuk unsur matematik, saya mengajak siswa untuk mengkomposisikan perbandingan produk yang akan dibuat. Langkah selanjutnya dalam tahap persiapan, saya mulai membuat media pembelajaran audiovisual yang menunjang materi pembelajaran saya. Tidak lupa juga, saya mengatur media pembelajaran tersebut agar tepat dan cocok dengan resolusi ponsel atau gawai. Setelah media pembelajaran tersebut jadi, saya mulai membuat tautan atau link, sehingga tautan atau link tersebut dapat saya masukkan ke dalam website QR Generator, yang kemudian akan saya atur warna dari QR Code yang dihasilkan, sehingga menampilkan QR Code yang berwarna-warni dan menarik bagi para siswa. Pada tahap pelaksanaan, saya menerapkan model pembelajaran 5E. Model pembelajaran ini dimulai dengan tahap engagement atau pembangkitan minat siswa. Tahap ini saya laksanakan dengan mengajak siswa untuk bernyanyi, bergerak, dan diskusi terbuka sebelum menyelesaikan beberapa tantangan dalam misi sinergi. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk memfokuskan pemahaman siswa. Berlanjut dengan tahapan yang kedua, yaitu tahap exploration atau eksplorasi. Sebelumnya, kami telah
menempelkan banyak QR code pada beberapa titik di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk berkeliling mencari informasi dengan cara memindai QR code yang sudah ditempelkan pada beberapa titik di lingkungan sekolah. Siswa bersama dengan kelompoknya diberikan kesempatan untuk mengeksplor banyak informasi terkait materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Siswa diberikan kesempatan untuk menaklukkan tantangan selanjutnya setelah menyelesaikan tantangan untuk mengeksplor informasi dari QR code yang sudah dipindai. Kemudian berlanjut pada tahapan ketiga, yaitu eksplanasi atau penjelasan. Pada kegiatan ini, siswa dibimbing untuk memaparkan hasil eksplorasi mereka dan berkeliling untuk memberikan tanggapan pada hasil eksplorasi kelompok lain dengan metode window shopping. Tahapan selanjutnya adalah tahap elaboration atau elaborasi. Pada kegiatan ini, siswa diarahkan untuk membuat kesepakatan produk energi terbarukan yang akan dibuat dari bahan yang sudah disediakan. Kemudian, guru mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam tahapan evaluation atau evaluasi. Pada tahap akhir dari kegiatan inovasi yang saya lakukan, saya tidak lupa untuk melakukan refleksi. Refleksi saya urai menjadi dua, yaitu analisis hasil dan juga dampak. Untuk analisis hasil, saya melihat penerapan QR code dalam pembelajaran ini membawa efisiensi dalam penggunaan media pembelajaran yang tidak terbatas tempat dan juga perangkat teknologi yang digunakan. Kemudian, dengan kolaborasi pemanfaatan QR code dan pendekatan STEM, membuat pembelajaran terasa lebih mengesankan serta mengasihkan bagi siswa. Kemudian, dengan pemanfaatan QR code ini, perlahan mengajak siswa untuk semakin meningkatkan literasi digital dan juga kecakapan 4C yang dimilikinya untuk menghadapi perkembangan zaman. Kemudian, untuk dampak, saya bagi menjadi 3, dampak bagi guru, dampak bagi siswa, dan juga dampak bagi sekolah. Dampak bagi guru, dengan adanya kegiatan ini, setidaknya menjadi pemantik bagi guru untuk lebih kreatif lagi dalam menghadirkan pembelajaran di dalam kelas. Meskipun terkadang harus memutar otak, tetapi hal ini justru menjadi hal yang baik, karena mau tidak mau, kita memang harus menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, asyik, menarik. Kemudian berlanjut, dampak bagi siswa diantaranya, penerapan QR Code ini meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian, penerapan QR Code berbasis STEM mewujudkan kepemimpinan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok dan juga meningkatkan kreativitas serta kemampuan komunikasi mereka untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Dan juga penerapan QR Code ini juga bisa menambah pemahaman dan keterampilan siswa dalam pemanfaatan gawai untuk kegiatan yang positif. Kemudian yang terakhir, dampak bagi sekolah tentunya dapat menambah khasanah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan semoga kedepannya dapat dikembangkan oleh rekan-rekan guru lainnya. Kemudian, dampak bagi sekolah adalah mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berdampak positif bagi siswa. Dengan terlaksananya kegiatan positif bagi siswa merupakan suatu pencapaian bagi sekolah kami, terutama meningkatkan eksistensi sekolah kami yang masih termasuk sekolah kecil untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Pembelajaran hari ini asik. Kami bisa mencoba memuat energi terbarukan secara sederhana dan bisa menyekan QR Code di luar kelas. Terima kasih Bu Guru. Bisa lagi ya. Terima kasih Bu Guru. Pembelajaran hari ini membuat kami bisa menyekan QR Code dan pembelajaran hari ini lebih menyenangkan. Yang isi media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajaran. Untuk inovasi saya beri akronim, saya buat akronim Berisik Sinergi. Berisik Sinergi ini merupakan akronim dari belajar asik, misi, detektif. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari SD Negeri Temon Kulon. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan oleh Bu Anita tadi sudah sangat menarik dan juga menginspirasi. Kegiatan tersebut memfasilitasi pembelajaran audiovisual yang ada di sekolah ini, mengingat keterbatasan dari jumlah laptop dan juga proyektor yang ada di sekolah, maka kegiatan tersebut bisa sangat bermanfaat. Untuk Bu Anita, sukses selalu ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Saryanti, Kepala Sekolah SD Negeri Temon Kulon. Praktik baik yang sudah dikerjakan oleh Bu Anita pada pembelajaran di kelas 6 dengan menggunakan QR Code merupakan sesuatu yang baru dan menarik. Anak-anak tampak bersemangat dan antusias dalam mencari QR Code yang ditempel di sekitar sekolah. Selain itu, praktik baik ini juga dapat memberikan inspirasi untuk menyediakan akses sumber belajar yang memfasilitasi, tidak hanya menggunakan laptop dan proyektor seperti biasanya. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru yang lain juga dapat meniru baik. Semangat terus Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.